Selain menghadapi dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Verdi Sambo juga didakwa melakukan upaya perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dalam sidang diungkapkan jaksa, terdakwa Verdi Sambo meminta anak buahnya, Arif Rahman Arifin, untuk menghapus dan memusnahkan file CCTV yang menunjukkan Brigadir Yosua masih hidup saat Sambo datang ke TKP pembunuhan. Sambo pun mengancam anak buahnya agar isi rekaman CCTV tidak bocor. Siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut? Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplanit, Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop miliknya saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa Verdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Terdakwa Verdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian terdakwa Verdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian terdakwa Verdi Sambo menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Selain Verdi Sambo, diketahui 6 tersangka obstruction of justice pembunuhan Yosua punya peran masing-masing. Keenamnya ialah Hendra Kurniawan, Irfan Widianto, Agus Nur Patria, Arif Rahman Hakim, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Besok giliran 6 tersangka obstruction of justice pembunuhan Yosua yang akan menghadapi sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Tim Liputan Kompas TV. 6 tersangka perintangan pembunuhan Brigadir Yosua akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu esok. Verdi Sambo telah lebih dulu didakwa merintangi penyidikan. Antara lain memerintahkan anak buahnya menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP Duren 3. Apakah alibi Hendra Kurniawan bahwa telah dibohongi Verdi Sambo akan membebaskannya dari dakwaan jaksa di pengadilan? Sudah bergabung bersama kami Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang Pak Sugeng, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Selamat petang Mbak Cynthia, selamat petang para pemirsa. Ya, Pak Sugeng, ada alibi yang disebutkan bahwa Brigjen Hendra telah dibohongi. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, bisa saja bahwa Brigjen Hendra itu dibohongi terkait dengan cerita soal pelecehan ya. Akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai seorang Karopaminal yang tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, dia punya kewajiban mengamankan seluruh barang bukti, alat bukti, dan juga saksi-saksi yang ada di lokasi yang terkait dengan anggota kepolisian. Nah, ini kewajiban nih ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun dibohongi, ya boleh dibohongi, tapi tidak boleh melakukan tindakan lebih lanjut yang mengarah kepada perbuatan melanggar hukum. Artinya Anda bisa mau menyatakan bahwa bisa saja dibohongi jika terkait dengan background kasusnya. Tapi ketika itu untuk menghilangkan barang bukti seharusnya tidak bisa dilakukan oleh Brigjen Hendra. Justru kalau dia mengklaim dibohongi, kemudian dia dikatakan dalam dakwaan memastikan bahwa CCTV harus sudah dihapus oleh 4 terdakwa lain, itu kontradiktif ya. Kalau dia tahu dibohongin, semestinya kemudian dia berada pada posisi yang benar. Saya dibohongin, jadi alat CCTV ini harus saya amankan supaya bisa menjadi alasan saya untuk menyatakan kebenaran peristiwa tersebut, membuka peristiwa tersebut, gitu loh ya. Jadi justru tindakannya itu bertentangan ya
Ya. bertentangan dengan argumentasinya. Ya, sudah bergabung bersama kami Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat petang, selamat bergabung Pak Arianto. Selamat siang, selamat petang, Mbak. Iya Pak Arianto, ini kan di sini besok kita akan mengikuti sidang dakwaan terhadap 6 terdakwa perintangan penyidikan. Ada yang menyebut bahwa kuasa hukum dari Brigjen Hendra menyebut bahwa Brigjen Hendra telah dibohongi. Anda melihatnya seperti apa Pak Arianto? Kalau menurut saya, istilah dibohongin itu menurut saya sih agak nggak begitu percaya ya, karena kan itu Pak Hendra itu kan menurut yang saya dengar itu orang yang pertama dipanggil oleh Pak Sambo untuk mengurus masalah kejadian itu gitu. Dan kemudian menurut hemat saya itu dia sebagai seorang perwira tinggi pasti ya bisa menduga apa yang kira-kira yang terjadi gitu. Jadi kalau dia alasannya dibohongin bahwa ini skenario-nya seperti ini dan kemudian dia patuh aja, itu saya mempertanyakan itu gitu. Karena kalau dilihat dari segi kasusnya kan jelas tuh waktu itu kejadiannya kan ada orang meninggal kan gitu kan. Iya. Kemudian langsung didalilkan seakan-akan mati tembak menembak, itu secara nalar polisi nggak bisa menduga kayak gitu. Jadi menurut saya sih patut diduga dia sebenarnya sudah tahu kejadian walaupun tidak persis ya kejadiannya seperti apa gitu ya. Jadi kemudian ya dia mengikuti apa yang disampaikan Pak Sambo itu kan, apalagi suruh ngawal jenazahnya cepet-cepet segala itu, menurut saya itu sudah kekeliruan prosedural dan itu pasti patut diduga bahwa itu tidak sesuai dengan standar operasi polisi gitu. Iya, artinya apakah Anda ingin menyatakan bahwa sejatinya seorang perwira polisi berpangkat brigjen tidak akan begitu cepat percaya bahwa ada sesuatu dalam peristiwa ini, seperti itu? Ya, karena itu kan perintahnya kan aneh itu. Jelas kejadian jam 5 sore gitu kan. Dan Pak Hendra kan sudah di konteks sore itu juga. Dan dia bisa yang mengawal jenazah itu ke sana, ke tempat mertuanya itu. Dalam teori penyidikan kan itu yang namanya kasus kayak gitu tuh nggak mungkin secepat itu cara prosesnya kan gitu. Jadi kalau itu diproses dengan kayak gitu pasti semestinya menyalahi aturan. Ya. Mestinya dia patut menduga bahwa itu tidak benar gitu. Kira-kira gitu kan. Iya, Pak Sugeng, jika besok persidangan akan berlangsung, apa yang sekiranya perlu dibuktikan jaksa setelah dakwaan pidana perintangan penyidikan esok? Hanya membacakan dakwaan, kemudian akan ada kesempatan keberatan dari penasihat hukum, kemudian ada tanggapan. Nah, hakim akan memutuskan dulu ini keberatan penasihat hukum atau terdakwa ini diterima atau ditolak, ya. Kalau kemudian ditolak, maka pemeriksaan akan berlanjut kepada pemeriksaan fakta-fakta, ya. Karena yang didakwakan ini merusak barang bukti terkait sistem elektronik, ya. Sistem elektronik itu yang dimaksud di sini mungkin adalah CCTV, maka pembuktian jaksa akan mengarah kepada setiap pihak yang mengetahui keberadaan CCTV tersebut sebelum kejadian, ya. Jadi sebelum kejadian ada CCTV tersebut terpasang, kemudian pada saat kejadian CCTV itu ada, siapa saja saksi yang tahu. Kemudian setelah kejadian CCTV tersebut merekam apa saja dan apa yang dilakukan atau CCTV tersebut mendapat perlakuan apa dari orang-orang yang ada di tempat kejadian, itu yang akan diperiksa. Kemudian nanti baru ada pembuktian digital forensik, ya, oleh ahli digital forensik, pemeriksaan tentang materi atau konten yang ada di CCTV. Itu pembuktiannya seperti itu nanti oleh jaksa. Oke, Pak Sugeng, kalau kita melihat kasus ini, Brigjen Hendra mengaku merasa dibohongi oleh Sambo. Tapi jika kita bicara soal pidana, harus ada niat jahat untuk melakukan suatu tindakan. Hal itu harus menjadi niat. Kalau Anda melihatnya mens reanya sudah terpenuhi belum? Yang dituduhkan kepada Brigadir Hendra dalam perkara obstruction of justice ini kan mengenai rusaknya barang bukti CCTV atau alat bukti CCTV, ya.
Jadi mens rea-nya itu adalah ya mens rea-nya sebagaimana pernyataan Sambo, gerak kamu pastikan bahwa adik-adik ini menghapus ya mengamankan CCTV. Itu kan begitu. Artinya terdakwa Hendra Kurniawan harus memahami ya di dalam dirinya menginginkan bahwa barang bukti tersebut harus diamankan dengan cara oleh mereka dirusak ya. Itu mens rea-nya. Jadi dia menyetujui menghendaki perbuatan adanya perusakan. Nah, itu sudah terpenuhi kalau misalnya dari uraian dakwaan ya sudah memenuhi satu uraian yang cermat, jelas dan lengkap. Nah, ini ya. Tinggal pembuktiannya. Ini nggak terlalu sulit ini kalau menurut saya perkara obstruction of justice ini untuk dibuktikan oleh jaksa penuntut umum ya karena ada saksi-saksi. Saksi-saksi itu juga adalah 5 terdakwa yang lain yaitu Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Widianto, Arif Rahman Arifin, kemudian Irfan Widianto ya. Dan juga saksi-saksi lain. Jadi pembuktiannya nggak terlalu rumit ya menurut Karena saya. sudah memenuhi salah satu unsur yaitu upaya untuk merusak barang bukti dalam hal ini CCTV. Iya, barang buktinya ada pula ya. Iya. Dan ketemu gitu ya bersyukurnya ya. Iya, saya akan ke Pak Arianto. Pak Arianto, ihwal perintah jabatan atau atasan, apakah dalam kasus ini terhadap Brigjen Endra bisa mengelak atau nantinya bisa terbebas karena ada unsur perintah jabatan dengan pangkat yang lebih tinggi? Kalau hemat saya itu bukan termasuk dalam perintah jabatan sesuai dengan kewenangannya ya. Gitu. Kalau yang dinamakan dengan perintah jabatan yang perlu dipatuhi oleh seorang bawahan di dalam hierarki kepolisian itu adalah perintah yang sesuai dengan wewenangnya kan gitu. Nah kalau ini bukan di dalam kewenangannya itu kemudian dijalankan, itu mestinya yang bersangkutan bisa menolak perintah itu gitu di dalam kode etik begitu. Ini kan perintahnya itu kan perintah untuk mengamankan, ngomongnya mengamankan ya, mengamankan CCTV perintahnya kan gitu. Kemudian saya nggak ngerti persis ya kejadiannya, tapi yang saya dengar itu dulu kan itu kan CCTV kemudian buat dibawa ke Polres, kemudian dia suruh ambil kembali dan kembali kemudian suruh lihat itu dan itu suruh menghancurkan dan kemudian ternyata buktinya kan hilang gitu. Jadi kan itu di dalam perintahnya itu kan perintah untuk mengamankan itu untuk mengambil barang bukti dan kemudian untuk menghilangkan dengan cara merusak itu. Itu menurut saya tidak termasuk dalam perintah jabatan yang harus dipatuhi gitu. Tapi itu suatu perintah jabatan yang bisa dilakukan karena itu tidak sesuai dengan kewenangan yang memerintahkan oleh atasan itu tadi. Karena secara logika hal tersebut sudah terjadi kesalahan atau kekeliruan seperti itu ya dalam tugas dan tanggung jawabnya. Iya kan itu perintah untuk melakukan tindakan yang keliru. Iya. Ya, Pak Arianto, Brigjen Hendra juga memiliki alibi bahwa pihaknya diminta untuk menyewa jet pribadi dengan menggunakan uang sendiri. Bahkan sampai saat ini juga belum diganti, seperti itu klaimnya, sebanyak 300 juta rupiah. Apakah alibi ini bisa menguatkan terdakwa Hendra? Saya tidak bisa mengatakan itu bisa menguatkan alibi atau tidak ya. Yang jelas itu keterangan itu kan hanya untuk meringankan dan untuk membebaskan dia dari pinjam jet itu kan. Tapi bisa meringankan dengan klausul alibi tersebut? Ya, kalau meringankan mungkin bisa saja, tapi kalau membebaskan saya kira tidak. Karena kalau yang namanya pinjam jet itu kemudian dari orang yang tidak secara resmi, padahal itu untuk perjalanan dinas ya. Enggak, itu mestinya kan dia patut menduga bahwa itu suatu mekanisme kegiatan yang tidak melanggar disiplin atau melanggar aturan gitu. Gitu. Tapi kan dia lakukan juga kan gitu kan. Oke. Jadi dia ada niat untuk membantu dari Pak Sambo itu kira-kira gitu jadinya. Ya, kalau dari IPW sendiri melihatnya seperti apa? 11 Juli Brigjen Hendra diminta terbang ke Jambi untuk memberikan penguatan terhadap cerita yang diminta oleh Ferdi Sambo. Apakah menurut pengamatan IPW, Hendra sendiri di tanggal 11 Juli ini sudah memiliki niat untuk memberikan informasi yang sebenarnya ia sudah ketahui bahwa ada yang salah?
Ya, terkait perbuatan Hendra kepada keluarga terdakwa kan tidak dijadikan satu dasar tuduhan pidana, ya. Tuduhan pidana obstruction of justice yang dikenakan kepada Hendra Kurniawan ada terkait rusaknya barang bukti. Terkait tindakan Hendra kepada keluarga Yosua itu mungkin masuknya kemarin itu di dalam pemeriksaan kode etik, ya. Pemeriksaan kode etik. Nanti akan diperiksanya di kode etik itu. Yang kedua, terkait Hendra mengklaim bahwa dia yang membiayai, kemudian belum dikembalikan oleh Sambo. Nah, ini malah sebetulnya menjadi bukti bahwa Hendra memfasilitasi dengan uangnya sendiri sebagai satu gratifikasi kepada Sambo. Kalau dia menagih pada Sambo, berarti Sambo dia fasilitasi dengan uangnya. Boleh diulang? Hendra dan Ya. juga pada dirinya sendiri itu sebagai satu bukti itu malah pengakuannya, ya. Justru jika memakai uang sendiri artinya sudah memfasilitasi apa yang dilakukan oleh Sambo. Iya nggak perlu dicari lagi siapa yang memfasilitasi. Kecuali dia katakan dia sukarela membiayai, ya. Jadi bukan memfasilitasi Sambo, ya. Kalau dia bilang bahwa Sambo belum mengganti, bahwa kehendak melakukan penggunaan jet itu ada pada Sambo dan Hendra meminjamkan uangnya itu memfasilitasi dalam makna gratifikasi di dalam undang-undang korupsi. Oke, saya akan ke Pak Arianto. Pak Arianto, terkait dengan pemberian ataupun saat Brigjen Hendra pergi ke Jambi untuk memberikan keterangan bahwa memang ada peristiwa baku tembak. Hal ini bisa dipidanakan tidak ya Pak Arianto? Karena kalau memang Brigjen Hendra sudah mengetahui cerita yang sesungguhnya terjadi, ini kan ada unsur kebohongan. Ya, nanti itu saya sendiri tidak saya tidak ngerti persis ya apakah tindakan itu masuk di dalam pidana apa tidak gitu ya. Karena kalau kita mau menuduh seseorang itu harus jelas pasal apa yang harus kita tuduhkan pada dia gitu. Kalau obstruction of justice itu kan luas sekali itu. Memberikan berita bohong juga obstruction of justice, menghilangkan barang bukti juga gitu, merusak juga gitu. Melaporkan yang nggak benar juga itu termasuk dalam itu kan satu rangkaiannya banyak. Nah ini mengenai pengiriman ke sana itu, Ya. saya tidak ngerti persis bukti apa yang didapat oleh penyidik ya. Karena selama ini penyidik kan juga tidak pernah ngomong sama kita bahwa dia dituntut karena ini. Saya nggak berani berandai-andai lah. Baik, kita akan nantikan besok sidang perdana untuk para terdakwa perintangan penyidikan pada Rabu esok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Sugeng.